Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar mengenai matriks. Matriks merupakan materi matematika wajib kelas 11. Apa saja sih yang akan kita pelajari pada kali ini? Pada kali ini kita akan belajar mengenai baris matriks, kolom matriks, ordo matriks, jenis matriks, transpos matriks, dan kesamaan matriks. Sebelum masuk pada pembahasan, kalian pasti pernah kan pada saat awal masuk sekolah ada pembagian buku atau modul pembelajaran. Dan di situ ada teman kalian bahkan kalian sendiri yang tidak mendapatkan buku tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita amati ilustrasi berikut ini. Beberapa siswa kelas 11 ada yang tidak mendapatkan buku pegangan siswa, seperti buku matematika, kimia, fisika, dan biologi, sehingga ketua kelas dari masing-masing kelas mendata untuk kemudian diberitahukan kepada wali kelas. Berikut data kekurangan buku tersebut dituliskan secara berurutan dari kelas 11 MIPA 1 sampai kelas 11 MIPA 4. Nah, dari data ini dapat kita tuangkan ke dalam sebuah tabel. Nah, dengan menghilangkan judul baris dan judul kolom, kita dapat membuat matriksnya, yaitu matriks A dengan elemen-elemennya yaitu 3122, 2311, 4221, 3546. Nah, dari matriks ini diperoleh keterangan bahwa matriks ini terdiri dari 4 baris dan 4 kolom. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita belajar mengenai matriks. Jadi, matriks itu apa sih? Nah, matriks merupakan susunan berbentuk persegi atau persegi panjang dari M kali N elemen yang disusun oleh M baris dan N kolom. Kemudian adapun simbol matriks itu sendiri, yaitu menggunakan huruf kapital. Contohnya di sini yaitu ada matriks A dan matriks B. Di sini disimbolkan menggunakan huruf kapital. Kemudian ada ordo matriks, yaitu banyaknya baris dan kolom pada suatu matriks. Contohnya matriks A M kali N, di mana M kali N di sini merupakan ordo dari matriks A, yang mana M merupakan banyaknya baris dan N merupakan banyaknya kolom dari matriks A. Kemudian di sini ada bentuk umum dari matriks, yaitu A11 sampai dengan A1N, kemudian A21 sampai dengan AM kali N. Contohnya ada matriks A 4 kali 3. Nah, di sini ABC merupakan baris pertama, DEF merupakan baris kedua, GHI merupakan baris ketiga, dan CKL merupakan baris keempat. Kemudian ADGJ merupakan kolom pertama, BEHK merupakan kolom kedua, CFIL merupakan kolom ketiga. Nah, dimisalkan ada pertanyaan mengenai letak dari huruf A, berarti huruf A terdapat pada baris pertama kolom pertama. Kemudian apabila ditanyakan huruf I, berarti berada di baris 3 kolom ketiga. Kemudian ada huruf C, berarti berada pada baris keempat kolom ke-1. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis matriks. Nah, apa saja sih jenis-jenis matriks itu? Yang pertama ada matriks baris. Matriks baris yaitu matriks yang hanya terdiri dari satu baris atau matriks yang berordo 1 kali N dengan N-nya itu lebih dari 1. Di sini contohnya yaitu ada matriks A. Terlihat bahwa matriks A ini hanya terdiri dari satu baris. Kemudian ada matriks kolom, yaitu matriks yang hanya terdiri dari satu kolom atau matriks yang berordo N kali 1 dengan N-nya itu lebih dari 1. Contohnya di sini yaitu ada matriks B. Terlihat bahwa matriks B ini hanya terdiri dari satu kolom. Kemudian ada matriks persegi, yaitu matriks di mana banyaknya baris itu sama dengan banyaknya kolom. Di sini contohnya yaitu matriks C. Terlihat bahwa di sini banyaknya baris itu sama dengan banyaknya kolom, yaitu ada 3. Kemudian ada matriks segitiga. Nah, matriks segitiga ini terdiri dari dua, yaitu matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Nah, matriks segitiga bawah itu merupakan matriks persegi yang setiap elemen di atas diagonal utama itu bernilai 0. Di sini contohnya yaitu matriks L. Nah, di sini terlihat bahwa elemen di atas diagonal utamanya itu bernilai 0.
Kemudian ada matriks segitiga atas, yaitu matriks persegi yang setiap elemen di bawah diagonal utamanya itu bernilai 0. Di sini contohnya ada matriks U. Terlihat bahwa elemen yang berada di bawah diagonal utamanya itu bernilai 0. Kemudian ada matriks diagonal, yaitu matriks persegi yang elemen-elemennya itu bernilai 0 kecuali pada diagonal utamanya. Di sini contohnya yaitu ada matriks D. Nah, di sini terlihat bahwa selain diagonal utamanya itu bernilai 0. Kemudian ada matriks identitas, yaitu matriks diagonal yang elemen-elemen pada diagonal utamanya itu bernilai 1. Di sini contohnya ada matriks D. Terlihat bahwa elemen pada diagonal utamanya itu bernilai 1. Kemudian ada matriks tegak, yaitu matriks di mana banyaknya baris itu lebih banyak dibanding dengan banyaknya kolom. Di sini terlihat bahwa matriks E itu banyaknya baris lebih banyak daripada banyaknya kolom. Kemudian ada matriks datar, yaitu matriks dengan banyaknya kolom itu lebih banyak dibanding banyaknya baris. Di sini contohnya ada matriks F. Itu terlihat bahwa di sini kolomnya itu lebih banyak dibanding dengan banyaknya baris. Kemudian ada matriks simetris, yaitu matriks persegi dengan elemen pada baris ke I kolom ke J itu sama dengan baris ke J kolom ke I. Di sini contohnya ada matriks S. Nah, terlihat bahwa di sini baris pertama ini sama dengan kolom pertama. Kemudian baris kedua sama dengan kolom kedua. Kemudian baris ketiga ini sama dengan kolom ketiga. Kemudian ada matriks 0, yaitu matriks yang semua elemennya ini bernilai 0. Contohnya di sini ada matriks O. Ini terlihat bahwa semua elemennya itu bernilai 0. Selanjutnya yaitu mengenai transpose matriks. Transpose matriks itu apa sih? Jadi, transpose matriks merupakan perubahan elemen pada matriks, yaitu baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Nah, transpose matriks ini disimbolkan menggunakan huruf T. Contohnya, matriks A berukuran 3 kali 2 ditransposkan menjadi A transpos 2 kali 3. Di sini yang tadinya baris menjadi kolom ya. Di sini baris pertama 2 minus 3 menjadi kolom pertama 2 minus 3 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu mengenai kesamaan matriks. Matriks A sama dengan matriks B jika dan hanya jika kedua matriks tersebut berurut sama dan elemen-elemen yang seletak itu bernilai sama. Contohnya, diketahui matriks A dan matriks B, di mana matriks A sama dengan matriks B, maka berlaku A sama dengan P, B sama dengan Q, C sama dengan R, D sama dengan S, E sama dengan T, F sama dengan U, G sama dengan V, H sama dengan W, dan I sama dengan X. Nah, jadi elemen-elemen yang seletak itu bernilai sama. Nah, sekian pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.